Halo, teman-teman inspirasi. Selamat datang kembali di cerita penuh makna inspirasi. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang terjadi belum lama ini di sebuah desa terpencil di Trenggalek, Jawa Timur. Sebuah kisah yang membuat banyak orang percaya bahwa tidak semua cerita bisa diselesaikan oleh logika. Kadang, masa lalu yang belum selesai akan terus mencari jalan untuk dituntaskan, meski harus melalui tubuh orang lain. Kisah ini berawal dari sebuah proyek film dokumenter yang berniat mengangkat budaya Jawa. Namun justru membuka pintu ke dunia yang seharusnya tak lagi tersentuh. Seorang wanita bernama Ayu, usia 28 tahun, profesional, skeptis pada hal mistis, menjadi pusat dari kejadian ganjil yang tak pernah terduga. Dan semuanya terjadi hanya karena satu nama, Sarinten. Seorang sinden legendaris yang konon tak pernah meninggalkan tempatnya berpentas, meski tubuhnya telah lama dikubur. Apakah Ayu benar-benar dirasuki? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang terjadi di balik layar? Teman-teman inspirasi, pastikan kalian menyimak kisah ini sampai akhir. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata lainnya yang tak kalah menyeramkan. Karena disinilah, di cerita penuh makna inspirasi, setiap cerita bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Kita mulai dari awal segalanya. Kisah ini dimulai pada bulan Februari 2024 di sebuah lokasi syuting tua yang dikenal oleh warga dengan nama Pendopo Sarinten, Trenggalek, Jawa Timur, sebuah daerah dengan hamparan perbukitan yang menyembunyikan banyak cerita lama. Di balik hijaunya pepohonan dan jalur kecil yang berkelok, terdapat sebuah desa yang belum sepenuhnya disentuh zaman. Desa itu, menurut warga sekitar, adalah tempat di mana masa lalu masih tinggal bersama mereka. Diam-diam, namun terasa, tanggal 14 Februari 2024, tim produksi dari Jakarta tiba dengan tujuan mulia, membuat sebuah film dokumenter tentang seni dan tradisi Jawa yang hampir terlupakan. Mereka ingin menggali lebih dalam tentang seni pertunjukan rakyat seperti wayang, karawitan, dan tentu saja sinden, penyanyi perempuan yang mengiringi gamelan dengan suara halus, namun menusuk jiwa. Di antara tim itu ada Ayu, wanita 28 tahun, lulusan seni pertunjukan, kini bekerja sebagai asisten sutradara. Ayu dikenal tegas, perfeksionis, dan paling anti terhadap hal-hal mistis. Ia selalu bilang, kalau kita kerja profesional, hal aneh nggak akan datang sendiri. Tapi hari itu, saat mobil produksi melewati gapura tua menuju desa, bahkan Ayu pun tak bisa menahan rasa dingin yang merambat di tengkuknya. Lokasi syuting utama mereka adalah sebuah pendopo kuno yang dikelilingi pohon beringin. Bangunannya masih berdiri kokoh, meski atap gentengnya tampak mulai lapuk. Lantai kayunya mengerang saat diinjak, dan debu tebal menyelimuti gamelan yang tertata rapi di pojok ruangan. Tak ada listrik, hanya sinar matahari yang masuk lewat celah kayu, menciptakan bayangan panjang yang mengganggu. Warga setempat menyebutnya Pendopo Sarinten. Namanya diambil dari sinden legendaris yang dulunya menghibur para bangsawan dan rakyat di tempat ini. Tapi Sarinten bukan nama biasa. Ia adalah sosok yang meninggalkan jejak kuat dalam sejarah desa. Namun anehnya, tidak ada warga yang bersedia bercerita tentang Sarinten secara langsung. Mereka hanya berkata, kalau mau syuting di sana, permisi dulu. Jangan main gamelannya sembarangan. Ayu dan tim mengangguk sopan, mengira itu hanya mitos warga. Setelah semua peralatan disiapkan, mereka mulai mendekor pendopo untuk hari pertama pengambilan gambar. Saat malam mulai turun, Ayu masih duduk sendiri di pendopo, memeriksa rundown dan mencocokkan jadwal. Udara tiba-tiba berubah dingin. Daun pohon beringin bergesekan pelan. Lalu, samar-samar terdengar suara seperti nyanyian. Pelan mengalun dan bergetar dalam nada-nada gamelan yang sedih. Ayu menoleh, tak ada siapapun. Ia berdiri, menegaskan langkahnya keluar pendopo. Suara angin saja, gumamnya. Tapi dalam hati,
Ia tak bisa menepis kenyataan bahwa melodi itu terasa sangat nyata. Hari keempat syuting, cuaca mendung menggantung sejak pagi. Tim film mulai lelah dengan gangguan teknis. Kamera mati mendadak, baterai cepat habis, dan file rekaman yang tiba-tiba rusak. Ayu masih berusaha berpikir rasional. Baginya, semua itu adalah bagian dari risiko produksi. Namun yang dialaminya sendiri, itu lain cerita. Malam sebelumnya, Ayu tidak bisa tidur. Ia terbangun pukul 2 dini hari, mendengar suara langkah pelan di luar kamar penginapan. Langkah yang berirama, seperti iringan penari. Perlahan, suara gamelan terdengar. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Ia membuka pintu. Gelap, hanya ada angin yang menyibak tirai bambu. Dan di balik angin itu, sesaat ia melihat bayangan perempuan berjubah hijau melintas di ujung lorong. Rambut panjang, tubuh tegak, dan kepala menunduk sambil bergumam dalam bahasa Jawa halus yang tidak dimengerti Ayu. Ketika ia memanggil, sosok itu menghilang secepat datangnya. Paginya, Ayu tetap datang ke lokasi. Meski wajahnya pucat dan tubuhnya lemas, ia tetap profesional. Syuting dilanjutkan dengan adegan pengambilan gambar tari klasik yang diiringi gamelan. Musik mulai dimainkan oleh penabuh lokal yang disewa warga. Penari lokal naik ke panggung kayu, dan kamera mulai merekam. Namun di tengah pengambilan gambar, musik berhenti tiba-tiba. Penari terjatuh, semua orang menoleh. Penabuh gamelan terdiam, wajahnya pucat. Ada yang mainkan bonang selain saya? Gumamnya pelan. Ayu segera naik ke panggung untuk menenangkan suasana. Dan saat itulah, semua orang melihatnya berdiri kaku. Lalu berbalik, menatap mereka satu persatu dengan pandangan kosong. "Ngapunten, kulomboten saged rampung," katanya lirih. "Saya mohon maaf, saya belum bisa selesai." Suara itu bukan suara Ayu. Nadanya berbeda. Matanya kosong namun dalam. Wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam, seperti seseorang yang terperangkap antara dunia. Kepanikan melanda. Kru mencoba mendekatinya, tapi Ayu tiba-tiba berlari ke tengah pendopo dan duduk bersimpuh, seperti akan mulai menari. Ia mulai menyenandungkan lagu Jawa dengan bahasa yang bahkan tak pernah dia pelajari. Seorang penabuh langsung menjatuhkan alatnya. Itu tembang milik Sarinten, bisiknya, wajah pucat pasi. Ketika Ayu tersadar 5 menit kemudian, ia tak ingat apa-apa. Tapi tubuhnya, tangan dan kakinya, bergetar seperti habis menari berjam-jam. Saat malam tiba, langit di atas pendopo menggulung gelap. Suara gamelan kembali terdengar, tapi kali ini tak ada siapa pun yang berani masuk ke dalam untuk memastikan dari mana asalnya. Dan Ayu mulai hari itu tak pernah benar-benar menjadi dirinya yang dulu. Sejak kejadian di pendopo, Ayu seperti menjadi sosok yang berbeda. Ia memang tetap bekerja, tetap ikut rapat produksi, dan tetap terlihat kuat di depan semua orang. Tapi malam harinya, itu cerita lain. Sudah 3 malam berturut-turut Ayu mengalami mimpi yang sama. Mimpi itu begitu hidup, bahkan lebih nyata dari dunia nyata. Dalam mimpinya, ia berada di dalam pendopo, namun bukan dalam keadaan seperti sekarang. Pendopo itu tampak baru, diterangi lentera minyak, dengan karpet merah tergelar di tengah ruangan. Gamelan berbunyi pelan, dan suara penabuh terdengar mengalun lembut. Di sudut ruangan, seorang perempuan duduk bersimpuh. Ia mengenakan kebaya hijau tua, rambut disanggul rapi, dan wajahnya pucat seperti porselen tua. Ia menatap Ayu. Bukan dengan marah, tapi seperti seseorang yang ingin bicara namun tak tahu caranya. Perempuan itu, Sarinten, kemudian menari. Gerakannya pelan, anggun, tapi penuh luka. Di sela tariannya, ia sesekali menangis, tapi bukan tangisan keras, melainkan tangis yang menyayat diam-diam, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan perih. Lalu ia berbisik, "Aku belum selesai. Aku harus pentas. Aku harus bicara." Setiap kali Ayu terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Tapi bukan itu yang membuatnya takut, melainkan bekas di tubuhnya. Ada goresan kecil seperti cakaran kuku di lengannya. 3 garis sejajar,
tipis tapi memerah. Tak ada penjelasan. Ia tidur dengan pakaian panjang, di kamar terkunci. Hari-hari berikutnya makin tak masuk akal. Ayu mulai mendengar suara gamelan bahkan saat siang. Ia melihat bayangan perempuan melintas di belakang jendela. Bahkan, di beberapa rekaman kamera, ada potongan-potongan suara sinden yang tak terekam saat pengambilan gambar berlangsung. Yang paling membuat merinding adalah ketika ia mencoba menghapus salah satu file video. File itu muncul kembali keesokan harinya. Padahal tidak disalin ulang, tapi lebih mengejutkan lagi. Isi file itu berubah. Video yang awalnya hanya latihan tari, kini memperlihatkan sesosok perempuan berjubah hijau melintas di belakang Ayu. Kru mulai khawatir. Beberapa sudah mengajukan untuk menghentikan produksi. Tapi Ayu bersikeras, meski ia sendiri mulai goyah. Ia merasa terikat pada sesuatu, atau mungkin seseorang, seperti ada utang tak kasat mata yang harus ia bayar. Dan malam itu, saat ia kembali terlelap, mimpi itu datang lagi. Tapi kali ini, Sarinten tak hanya menari. Ia mendekat, menatap mata Ayu dalam-dalam, dan berbisik, "Kalau kamu tak mau menari untukku, aku akan menari melalui tubuhmu." Ayu terbangun sambil menjerit. Nafasnya terengah-engah. Lalu ia menatap bayangan cermin di dinding. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya sendiri. Tapi dengan sanggul dan kebaya hijau, duduk bersimpuh, tersenyum lirih. Hari itu langit tampak suram sejak pagi. Angin berembus dari arah utara, membawa aroma tanah basah dan daun kering. Kru produksi tetap melanjutkan kegiatan, dengan suasana yang lebih hati-hati. Beberapa dari mereka sudah tak sanggup menyembunyikan rasa takut. Bahkan, ada yang mulai tidur dengan bacaan doa di bawah bantal. Lokasi syuting hari ini kembali ke pendopo. Agenda hari itu adalah pengambilan gambar adegan penari sinden, bagian dari rekonstruksi cerita tradisi zaman dahulu. Penari lokal sudah siap, gamelan sudah ditata. Semua tampak normal, setidaknya sampai suara gamelan mulai mengalun. Saat musik dimainkan, entah dari mana datangnya, udara di dalam pendopo terasa lebih dingin, lebih berat, seolah waktu berhenti sebentar. Kamera sudah merekam, tapi semua mata tertuju pada satu hal. Ayu yang tiba-tiba berjalan perlahan ke tengah panggung. Tak ada yang memanggilnya. Ia seharusnya di belakang kamera. Tapi kini, ia berdiri di tengah panggung, lalu menunduk dan mulai bersimpuh. Suasana hening, bahkan angin pun tak terdengar. Lalu Ayu mengangkat wajahnya. Bukan wajah Ayu, wajah itu tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut dan mulai melantunkan tembang Jawa kuno. Irama tembang itu persis seperti yang diceritakan dalam catatan sejarah tentang Sarinten, tembang Golek Kembang Mayang, lagu pamungkas sebelum pentas terakhir Sarinten menghilang. Penabuh gamelan menangis. Ia berdiri lalu mundur ke belakang. "Itu suara Sarinten," katanya lirih. Ayu lalu bangkit dan mulai menari. Bukan seperti penari modern, tapi gerakan klasik gaya Mataraman. Lengkap dengan gerak tangan, kaki, dan kepala yang presisi. Mustahil bagi Ayu, yang tak pernah belajar tari klasik, melakukan gerakan seakurat itu. Tapi, di hadapan mata semua orang, ia menari seperti sinden sejati yang terlatih bertahun-tahun. Beberapa kru mulai membaca doa. Yang lain hanya berdiri terpaku, tak mampu berkata apa-apa. Semua tahu, Ayu tidak sedang bermain peran. Gerakan Ayu tiba-tiba berhenti. Ia berbalik, menatap kamera. Matanya kosong, lalu ia berkata dalam bahasa Jawa halus, "Sakderenge nutup cerita iki, kulo arep matur. Sebelum kalian menutup cerita ini, aku ingin bicara." Lalu tubuhnya ambruk. Ayu langsung dibawa keluar pendopo. Nafasnya masih ada, tapi ia tak sadarkan diri hampir 1 jam. Ketika akhirnya sadar, ia menatap semua orang dan bertanya, "Sudah mulai syuting belum?" Ia tak ingat apapun. Dan untuk pertama kalinya, semua orang di tim menyadari satu hal. Ini bukan hanya tentang kisah budaya atau dokumentasi sejarah. Ini adalah panggung yang dibuka untuk sesuatu yang belum selesai.
dan Sarinten telah kembali ke tempatnya. Setelah insiden kesurupan itu, suasana produksi berubah total. Tak ada lagi canda antar kru. Tak ada lagi percakapan ringan saat istirahat. Semua berjalan dalam keheningan yang dipenuhi kegelisahan. Beberapa kru memilih pulang lebih awal ke penginapan. Beberapa lainnya menolak masuk ke pendopo jika tak ada orang lain. Tapi Ayu, dia tetap tinggal. Entah karena rasa tanggung jawab, atau karena sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Malam itu, pendopo kosong. Semua peralatan telah dipindahkan sementara. Tapi Ayu kembali, sendirian. Ia membawa buku catatan kecil, berisi catatan produksi. Katanya, ada beberapa revisi naskah yang perlu dia kerjakan. Tapi alasan sebenarnya, lebih dalam dari itu. Sejak insiden itu, Ayu sering merasa ditarik oleh suara-suara. Bukan suara yang jelas, tapi cukup kuat untuk menggiring langkahnya. Setiap malam, ia merasa seperti seseorang memanggilnya dalam bahasa yang tak diucapkan, tapi dipahami. Ketika ia duduk di tengah pendopo malam itu, angin bertiup pelan. Langit di luar gelap tanpa bintang, hanya samar cahaya bulan menembus sela atap. Ia membuka buku catatan, namun tidak menulis apapun. Lalu suara itu terdengar, lembut, sayup, tapi dekat, tembang Jawa lama. Suara seorang perempuan yang menyanyi dengan perasaan mendalam, seolah membisikkan luka yang terpendam puluhan tahun. Ayu menutup mata, jari-jarinya gemetar. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Nafas Ayu terlihat di udara. Ia berdiri, memutar tubuh. Tak ada siapa-siapa. Namun, di cermin tua yang tergantung di salah satu tiang pendopo, Ayu melihat bayangan. Seorang perempuan dengan kebaya hijau dan wajah pucat berdiri di belakangnya. Tapi ketika ia berbalik, kosong. Cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri. Ayu memegang kepalanya. Suara itu semakin keras. Ia jatuh berlutut, menahan rasa sakit yang mendesak dari dalam dadanya. Seperti sesuatu ingin keluar atau masuk. Dan di titik itu, sebuah kenangan asing membanjiri pikirannya. Ia melihat panggung tua, kerumunan orang, lampu minyak, dan dirinya. Bukan sebagai Ayu, tapi sebagai Sarinten. Menyanyi, menari, lalu dipaksa diam oleh suara-suara penguasa. Ayu menangis, tapi ia sendiri tak tahu apakah itu tangisnya atau tangis Sarinten yang kini mengalir lewat tubuhnya. Seseorang menjemput Ayu dari pendopo malam itu. Kameramen bernama Dimas yang khawatir karena Ayu tak kembali ke penginapan. Saat ditemukan, Ayu duduk diam, menatap kosong, dan berbisik, "Aku harus pentas, aku belum selesai." Keesokan harinya, Ayu dibawa ke rumah kepala desa oleh Dimas dan beberapa kru lainnya. Mereka memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang sosok Sarinten. Semua yang terjadi sudah terlalu jauh untuk dibiarkan menjadi kebetulan. Kepala desa, Pak Wiryo, seorang pria tua berwajah ramah namun menyimpan banyak rahasia, awalnya enggan berbicara. Tapi setelah melihat keadaan Ayu, pucat, murung, dan sering bicara sendiri, ia akhirnya membuka suara. Pak Wiryo menarik nafas panjang, lalu bercerita. Dulu, sekitar tahun 1947, pendopo Sarinten adalah tempat pertunjukan rakyat. Setiap malam Jumat Kliwon, warga berkumpul untuk menonton pentas gamelan dan sinden. Sarinten adalah bintang di antara mereka. Suaranya indah, wajahnya menawan, dan tubuhnya lentur saat menari. Banyak yang jatuh hati padanya, termasuk seorang pejabat militer dari luar kota yang saat itu sedang bertugas di Trenggalek. Tapi Sarinten menolak lamarannya. Ia memilih untuk tetap menari, mengabdi pada panggung, bukan kepada lelaki manapun. Pejabat itu murka. Malam berikutnya, saat pentas sedang berlangsung, lampu padam mendadak. Terdengar teriakan, lalu gamelan terhenti. Sarinten hilang malam itu. Tak pernah ditemukan lagi. Beberapa warga percaya ia dibunuh dan dikuburkan diam-diam di bawah pendopo. Tapi tak ada bukti. Pendopo ditutup. Gamelan dibungkam. Dan nama Sarinten hanya tinggal cerita. Tapi tak berhenti di situ. Bertahun-tahun kemudian, setiap ada yang mencoba membuka kembali pendopo untuk kegiatan seni, selalu ada gangguan. Suara tembang terdengar dari dalam. Bayangan sinden melintas.
Bahkan seorang penari pernah kerasukan dan menyanyikan lagu yang sama. Golek Kembang Mayang, lagu terakhir Sarinten sebelum menghilang. Dan kini, Ayu mengalami semua itu. Wajah Pak Wiryo menegang. Saya rasa Mbak Ayu bukan hanya jadi korban. Mungkin dia memang dipilih. Mungkin Sarinten butuh tubuh yang bisa menampung luka lamanya, agar dia bisa bicara. Atau mungkin ada utang yang belum selesai antara masa lalu dan sekarang. Dimas menoleh pada Ayu yang duduk diam di pojok ruangan. Tiba-tiba, ia bersenandung pelan, lagu yang sama. Suaranya bukan suara Ayu. Pak Wiryo berdiri, tubuhnya gemetar. Itu suara Sarinten, persis seperti malam dia menghilang. Ketika lagu itu berhenti, Ayu menatap mereka dan berkata dengan lirih, "Kalau kalian tidak bantu aku menyelesaikan pentas terakhirku, akan terus begini, sampai tubuh ini habis." Dan untuk pertama kalinya, semua orang di ruangan itu tahu. Ini bukan hanya cerita masa lalu. Ini adalah warisan dendam yang belum ditebus. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin kuat. Produksi dihentikan sementara. Tapi, suasana mencekam justru makin terasa. Ayu tak bisa tidur. Ia mulai bicara dalam bahasa Jawa halus tanpa sadar. Terkadang menangis sambil menirukan gerakan tangan penari sinden. Ia semakin sering kerasukan. Bukan lagi saat malam atau di lokasi pendopo, tapi di mana saja. Di kamar penginapan, saat mandi, bahkan saat sedang makan bersama kru. Suaranya berubah, sorot matanya kosong, dan tubuhnya meliuk mengikuti irama yang tak terdengar. Dimas, yang kini menjadi satu-satunya orang terdekat Ayu, merasa harus mengambil tindakan. Ia kembali menemui Pak Wiryo, kepala desa, dan memohon untuk diizinkan membuka bagian bawah pendopo, tempat yang konon menjadi makam rahasia Sarinten. Awalnya, Pak Wiryo menolak mentah-mentah. Ia berkata, itu tempat sakral yang tidak boleh diganggu. Tapi, setelah menyaksikan Ayu kembali kerasukan dan memohon dalam bahasa Jawa kuno sambil bersimpuh, akhirnya pria tua itu mengangguk dengan berat hati. Malam itu, tepat malam Jumat Kliwon, 5 orang pergi ke pendopo. Dimas, Ayu, Pak Wiryo, dan 2 warga desa yang berani. Mereka membawa cangkul, senter, dan sesaji berupa bunga melati, sirih, dan kemenyan. Pendopo sunyi, tak ada suara angin, bahkan binatang malam pun diam. Tapi ketika langkah kaki mereka menyentuh lantai tengah pendopo, suara gamelan samar mulai terdengar. Bukan dari alat musik, tapi dari udara. Seperti gema dari masa lalu yang ditarik kembali malam itu. Pak Wiryo menunjuk satu titik, ubin yang warnanya sedikit berbeda, lebih tua dan retak. Mereka mulai menggali. Tanah pertama masih keras, tapi di kedalaman sekitar 40 cm, aroma anyir dan menyengat mulai keluar. Campuran antara tanah lembab dan sesuatu yang lama dikubur. Tak lama, ujung cangkul menghantam kayu. Mereka menggali lebih hati-hati. Dan di dalamnya, ada peti kecil dari kayu jati yang sudah lapuk. Di atasnya, tergeletak selendang hijau tua, utuh meski terkubur puluhan tahun. Warna kain itu seperti tak terjamah usia. Pak Wiryo menunduk. Itu milik Sarinten. Dia memang dikuburkan di sini, secara diam-diam, tanpa upacara, tanpa doa. Tak ada yang memerintahkan. Tapi semua orang yang ada malam itu berdiri membentuk lingkaran. Seolah mereka adalah penonton dari masa lalu yang akhirnya hadir kembali untuk menyaksikan Sarinten menari. Sekali saja, untuk terakhir kalinya. Ayu atau Sarinten menari dalam diam. Tak ada gamelan, tak ada nyanyian, tapi langkah kakinya seirama dengan ketukan yang entah dari mana. Setiap gerakan tangannya menceritakan kisah tentang cinta yang dikhianati, tentang panggung yang dicuri, tentang hidup yang direnggut saat sedang mekar. Air mata mengalir dari mata Ayu, meski ia tidak sadar menangis. Tapi semua yang menyaksikan tahu, itu bukan tangisan Ayu. Itu adalah tangisan seseorang yang telah menunggu puluhan tahun untuk didengar. Ketika tarian mencapai ujung gerakan terakhir, Ayu jatuh bersimpuh. Kedua tangannya menggenggam udara, lalu menjatuhkannya perlahan ke tanah. Seperti melepas sesuatu yang selama ini digenggam erat. Lalu, hening. Seketika, hawa dingin menghilang.
Udara menjadi hangat. Aroma melati yang sempat menyengat kini memudar, berganti wangi tanah basah yang damai. Ayu pingsan. Ketika ia sadar, ia berada di dalam rumah Pak Wiryo. Tubuhnya lemas, tapi matanya jernih. Ia memandangi tangannya sendiri seakan baru pertama kali melihatnya. Lalu ia menangis, dalam diam. Air matanya jatuh satu-satu. "Aku mimpi ya, Mas?" bisiknya pada Dimas. Dimas menggeleng. "Enggak, kamu baru saja menyelesaikan sesuatu yang sudah terlalu lama terpendam." Beberapa hari setelah kejadian itu, pendopo diberkati ulang dan dijadikan tempat pertunjukan seni seperti dulu. Tapi kali ini, dengan satu perubahan, nama pendopo kini resmi disebut Panggung Sarinten, sebuah penghormatan bagi sinden yang kisahnya nyaris hilang dalam sunyi. Ayu kembali pulang ke Jakarta, namun tak pernah benar-benar sama. Ia masih suka mendengar gamelan saat malam, tapi kini tanpa takut, hanya rindu. Dan dalam mimpinya, kadang Sarinten datang, duduk bersimpuh, tersenyum, lalu menghilang bersama suara gamelan yang makin jauh. 2 minggu telah berlalu sejak pentas terakhir Sarinten. Produksi film dilanjutkan, namun dengan perubahan besar. Naskah dirombak. Fokus cerita kini bukan hanya pada kisah fiksi yang disusun penulis, tetapi mengangkat sosok Sarinten sebagai tokoh utama, berdasarkan kisah nyata yang Ayu dan kru alami sendiri. Pendopo tua itu kini menjadi pusat perhatian media lokal. Warga mulai berdatangan, ada yang ingin berziarah, ada yang hanya penasaran. Namun semua datang dengan rasa hormat. Tak ada lagi yang berani tertawa keras atau bercanda sembarangan di dekat tempat itu. Ayu kembali ke lokasi syuting untuk menyelesaikan peran-perannya. Namun kali ini, ia datang bukan sebagai korban kerasukan, melainkan sebagai saksi hidup yang pernah menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Di sela-sela jeda syuting, Ayu sering duduk di tangga pendopo, memandangi panggung dengan tenang. Tak lagi takut, hanya hening. Dimas pernah bertanya, "Kamu masih sering merasa dia datang?" Ayu tersenyum tipis. Bukan datang, dia nggak pernah benar-benar pergi. Pada malam terakhir syuting, kru mengadakan doa bersama. Semua berdiri mengelilingi panggung, menaruh bunga melati dan dupa kecil. Dalam hening, mereka mengheningkan cipta untuk arwah Sarinten. Dan di saat semua menunduk, terdengar suara tembang. Lembut, samar, seperti datang dari ujung langit. Tapi semua yang hadir tahu, itu bukan angin. Keesokan harinya, saat mereka bersiap kembali ke Jakarta, salah satu warga desa mendatangi Ayu, seorang perempuan tua yang tak banyak bicara. Ia memberikan sebuah selendang hijau, bukan selendang asli dari makam Sarinten, tapi buatan ulang yang dijahit sendiri. Untuk kenang-kenangan, katanya. Kalau suatu hari nanti kamu lupa siapa yang pernah menari lewat tubuhmu, ini akan mengingatkan. Ayu memeluknya erat, tak berkata apa-apa, tapi hatinya penuh. Dan ketika mobil kru melaju meninggalkan desa itu, Ayu menatap pendopo dari jendela belakang. Ia tahu, di dalam sana, Sarinten tak lagi menangis. Ia sudah menari untuk terakhir kalinya, dan dunia akhirnya tahu bahwa ia pernah ada. Beberapa bulan berlalu. Film yang digarap Ayu dan tim akhirnya dirilis. Judulnya Panggung Terakhir. Diambil dari pengalaman nyata yang mereka alami di Trenggalek. Meski awalnya diniatkan sebagai film fiksi misteri, hasil akhirnya justru menjadi kolaborasi emosional antara dunia nyata dan dunia gaib. Film itu viral, tak hanya karena cerita mistisnya, tapi karena kejujuran emosi yang terpancar dari setiap adegan. Banyak penonton yang mengaku merasa seperti ditonton balik saat melihat adegan pentas sinden. Bahkan beberapa penonton mendengar gamelan samar saat menonton di bioskop. Ayu pun diundang ke berbagai acara untuk menceritakan pengalamannya. Tapi ia selalu berbicara dengan hati-hati. Ia tidak ingin mengeksploitasi Sarinten. Baginya, ini bukan soal horor. Ini soal luka masa lalu yang akhirnya ditemukan, dipahami, dan dihormati. Di salah satu wawancara, Ayu ditanya, "Apa hal paling membekas dari pengalamanmu?" Ia terdiam sejenak, lalu menjawab, "Aku belajar bahwa tidak semua arwah gentayangan itu menyeramkan. Kadang, mereka hanya
menunggu seseorang mendengarkan. Kadang mereka hanya ingin kita tahu bahwa mereka pernah hidup, bahwa mereka punya kisah yang layak didengar. Dan malam itu, saat Ayu duduk sendiri di rumahnya di Jakarta, ia menyalakan gamelan Jawa di ponselnya. Bukan untuk mengusir rasa takut, tapi sebagai penghormatan. Ia memutar lagu terakhir yang dulu dinyanyikan Sarinten, Golek Kembang Mayang. Sambil mendengarkannya, ia membentangkan selendang hijau yang pernah diberikan warga desa. Lalu ia berdiri dan menari perlahan, sendiri, di tengah ruang tamu. Satu langkah ke kiri, satu kibasan tangan, satu lenggokan tubuh, dan di cermin di seberangnya, selama 1 detik yang sangat halus, ada bayangan lain yang menari bersamanya. Sebuah siluet perempuan dengan senyum damai, lalu menghilang. Ayu menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia tahu pertunjukan itu belum benar-benar usai. Karena selama ada yang mendengar, selama ada yang mengingat, pentas akan terus hidup di antara dua dunia. Halo teman-teman inspirasi. Kita telah sampai di akhir kisah Sarinten Panggung Terakhir Sinden Trenggalek. Sebuah cerita yang bukan hanya menghadirkan ketegangan, tapi juga menyisakan keharuan dan perenungan mendalam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua arwah yang hadir adalah untuk menakut-nakuti. Kadang, mereka hanya ingin dikenang, ingin didengar, ingin kisahnya tak menguap begitu saja ditelan waktu dan kesibukan dunia modern. Sarinten bukan hanya seorang sinden yang mati penasaran. Ia adalah simbol dari banyak suara perempuan yang dikubur secara diam-diam oleh zaman. Yang suaranya dilupakan, yang kisahnya tak sempat disampaikan. Dan lewat Ayu, seorang aktris muda yang secara tak sengaja menjadi jembatan antara dunia kita dan dunia yang tak terlihat, Sarinten akhirnya bisa menyampaikan kisahnya, menyelesaikan pentas terakhirnya, menutup tirai dengan tenang. Terkadang, luka masa lalu tidak minta dihapus. Mereka hanya butuh dihormati. Dan mungkin, dalam hidup kita, ada banyak Sarinten lain, kenangan yang kita kubur, suara-suara yang kita anggap tidak penting. Tapi, ketika kita berhenti sejenak, diam, dan mau mendengarkan, kita akan sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar pergi. Teman-teman inspirasi, terima kasih sudah setia menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bukan hanya membuat merinding, tapi juga meninggalkan makna yang mendalam dalam hati kalian. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar kalian di bawah. Terutama, kalau kalian pernah mengalami hal-hal mistis serupa, kami akan sangat senang membaca kisah kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah misteri berikutnya yang selalu kami sajikan dengan sepenuh hati dan riset yang dalam. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, setiap tempat menyimpan jejak, setiap jiwa menyimpan cerita, dan kadang yang tak terlihat hanya menunggu didengar. Terima kasih dan sampai jumpa.